Jadi menggunakan hubungan logik seperti itu. Karena yang bisa kita manfaatkan, bisa kita percaya adalah 24 volt output dari PLC yang akan menjadi 24 volt input ke microcontroller. Tentunya di situ ada isolated input yang mengkonversi dari 24 ke 5 gitu kan ya. Seperti itu. Baru yang Arduino atau microcontrollernya melakukan fungsi untuk koneksi ke cloud, menanam library, ada fitur SIM shield-nya atau WiFi dan sebagainya baru seperti itu. Karena kalau kita memaksa menginterface, maksudnya melakukan tatap muka dengan PLC yang tidak memungkinkan, kita tidak tahu protokol komunikasinya, gitu ya, maka ya nggak bisa, gitu ya. Cara yang paling memungkinkan adalah itu mungkin, gitu ya. Mungkin ada solusi lain dari teman-teman boleh yang mungkin lebih berpengalaman di sini dari pemain-pemain industri gitu ya. Ada yang lebih expert dari saya ini, beberapa di sini yang berpengalaman biasa menghandle industrial automation di sini gitu ya. Di sini ngobrol bareng gitu ya. Jadi tidak hanya satu arah dari saya, ya bisa share pengalamannya gitu ya. Ya Pak Fat, silakan dilanjutkan Pak Fat. Oke, terima kasih. Itu ada yang tanya dari Pak Khairul Anam. Kalau outsell maksimal input dan outputnya berapa Pak Eko? Yang terakhir mungkin versi 5 berapa Pak Eko? Input output versi 5. Nano V5 itu berapa ya? Bukan ada yang mega, mungkin yang terakhir ya. Waduh Pak, saya yang terakhir-terakhir nggak ngikuti Pak. Mega V1 berarti. Ya, Mega V1 ya. Saya itu punya hardware-nya. Cuma agak sempat ya. Cuma lihat, oh jadinya gini ya sudah. 16 nih. Oke Pak Eko, mungkin tadi ada yang tanya gimana caranya outsell bisa koneksi ke setting Modbus-nya Pak Eko. Bisa langsung Pak Eko. Baik. Apa share screen lagi ya? Udah waktunya cukup kurang 9 menit. Silakan. Ya, sebentar. Oke, saya share screen lagi. Langsung ke Outsell IDE ya. Langsung ke Outsell IDE. Langsung ke outsell-nya. Pak, kasih akses lagi Pak, share screen Pak. Oke, sebentar. Iya, hostnya cuma satu ya. Share screen. Oh ini sudah. Silakan di share screen. Security-nya sudah. Ini komputer saya lambat atau memang koneksi ini? Ada yang tanya Pak Iksan. Smart relay seperti Zelio bisa di IoT-kan juga? Bisa Pak. Saya pernah kemarin jadi dari Zelio itu kan Modbus RTU itu. Ada yang Modbus RTU, ada yang Modbus TC Pak Eko ya? Ya. Zelio itu ya. Jadi kemarin saya itu nyoba yang Modbus RTU, kemudian saya kirim ke Arduino Mega, kemudian saya kirim ke cloud. Gitu caranya. Terjawab ya Pak Iksan ya. Kemudian Pak Ayi, kalau PLC yang nggak support Modbus, saya pakai HMI yang bisa support Modbus. Server, baru ke HMI, ke Arduino, ke IoT. Oke, itu cara dari Pak Ayi, Pak Eko ya. Dari HMI yang support Modbus, server, jadi datanya dikirim lagi dari HMI-nya. Bikin apa kalau di ada itu namanya data exchange. Data exchange yang mana bisa komunikasi dengan HMI yang lain, yang mana datanya menggunakan Modbus. Tadi ujung-ujungnya lagi ke Modbus lagi. Oh, nggak bisa ini share screen. Oh, masa nggak bisa? Sudah tak security-nya enable. Gimana? Klik share screen. Gimana Pak Eko? Aduh. Masih muter-muter. Masih muter-muter. Eman ini, saya mau demo langsung ini ya, live demo sebentar. Dan bisa ini.
Atau saya langsung yang share screen Pak Eko? Tadi ya, cara terakhir tadi ya. Oh, Natra dulu. Enggak, kita mungkin sharing cara apa? Cara setting Modbus-nya dulu. Kan tadi ada pertanyaan dari peserta terkait bagaimana setting Modbus-nya di Outsil gitu. Ya, ya. Bisa. Sudah nyoba toh? Bentar, ini saya Saya kayaknya restart aja lah. Sebentar, sebentar. Udah muncul screen-nya Pak Eko. Oh, sudah ya? oke, bentar. Mana? Ini screen saya apa screen-nya Ini Pak Eko sudah ya? Pak Eko. Screen saya ini. Lebih sih, Pak. Oke, gimana Pak Eko? Bisa saya simulasikan dari sini bagaimana settingnya Modbus-nya dari Outsil ini, gitu Pak Eko. Kalau saya sih, Ya wes, Pak buat aja Pak. saya nggak punya basic PLC ya. Jadi saya baru kali ini memegang PLC dari Outsil. Jadi udah lama dikirim sama Pak Eko baru kali ini. Karena PC saya benar di RTU SCADA. Gimana Pak Eko? Belum Pak, belum bisa Pak. Restart aja lah, saya restart dulu sebentar. Enggak, maksudnya kan cara settingnya dulu aja, teman-teman. Bagaimana untuk setting? Oh gitu, saya yang mandu maksudnya? Iya betul. Oke, pakai ya, screen-nya Pak Fuad agar menyingkat waktu. Iya. Oke. Saya perlu tabel data Modbus-nya Outsil. Punya Pak? Di mana? Ini Pak, dari PPT saya yang saya kirim terakhir Pak. Oh, dari PPT. Oke, sebentar. Saya kirim ke grup WhatsApp aja, WhatsApp Ngombe. Iya, silakan. Ditampilkan Pak. Yang terbaru kan? Tabelnya aja itu. Oh, tabelnya aja. Ya enggak, bukan PPT. Pak Eko, kalau ada Anydesk itu Cak Fuad juga ada itu Anydesk. Ya Pak. Ini sudah ada nih. Yang tabel yang mana Pak Eko? Bukan, itu ditutup aja. Ya dari WhatsApp Pak, WhatsApp grup. Oh, dari WhatsApp group. Iya. Saya kena serangan lemot juga ini. Waduh iya. Banyak aplikasi yang dibuka. Oke, sambil melihat ya teman-teman ya. Di situ ada Modbus Outsil gitu ya. Jadi setiap alamat baik itu R1 sampai dengan R128 pada Outsil itu sudah di-package menjadi alamat Modbus dengan fungsi Modbus fungsi 01 ya. 01. Itu alamat offsetnya menjadi 0 sampai dengan 127. Ya. Nah, terus saya akan mencontohkan ini aja, mencontohkan tipe register yaitu integer 1 sampai dengan integer 140 di tabel 2 dari bawah. Tabel 2 dari bawah. Yang ini ya berarti. I1 sampai dengan I140. Oke, Di situ oke.
adalah common register. Dia bisa baca dan tulis. Ya, kita akan akses alamat 4001 dan seterusnya gitu ya. 4001 dan seterusnya. Nah, secara programming di Auxil-nya dia akan menjadi, coba Pak dibuka Pak. Ya. Itu di new aja dulu, mode desain Pak. Mode desain. Mode desain. Oke. Masih mode online sekarang ya. New aja lah, nggak apa. Ya baru kita pilih yang nano punya Kedua ya. dua aja ya yang saya pinjami ya, juga ada V5 sih. Oke, kedua Sudah. oke, sudah new. Hmm. Kita buat, nah klik kanan Modbus. kemudian kita pilih data. Kita pilih set. Kita akan isi register langsung, ya, isi register langsung. Itu, Pak sudah ada LED-nya ya? Ini sudah ada, yang tadi. Nah itu di set value-nya diisi, di double klik, terus isi 10 misalkan. 10. Double klik Pak, double klik. Sudah. Set Isi value. 10 sudah. Ya. Enter. Sudah. Terus tujuannya itu diklik kanan, pilih I1. I1. Ya. Oke. Terus new apa itu sini? New rung lagi. Rung baru ada di bawahnya printer itu tanda plus. Bawahnya printer. Sebelah kiri. Kiri dikit. Oh, ini. Terus? Ya. Terus klik kanan. Banding. Banding. Ya. Equal. Oke. Lepas di situ. Sumber A-nya diklik kanan, I2. Terus sumber B-nya diisi nilai langsung, misalkan 50. Double klik. Oh, isi langsung ya. Ya. Berapa? 50. Ya, 50. Oke. Terus klik kanan, tambahkan output coil di sebelah kanannya compare itu. Klik kanan, bit, output, ya, tarik, drag ke situ, ya. Kemudian tanda tanyanya diklik kanan, pilih R1. Oke. Terus itu di sebelah kirinya set tambahin normally open Pak dari S1. Bit ya. Normally Ya, open ya. normally open ya. Dari S1. Sudah kalau itu dites Ya. S1 ya. Tes tidak ada kesalahan, downloadkan. Tes. Terus klik kirim. Oke. Saat ini saya sedang membuat program yaitu dari push buttonnya Pak Fuad yang beralamatkan S1 di hardware itu akan melakukan fungsi set yaitu mengeset nilai secara langsung ke I1 mengeset nilai di I1 dengan nilai 10 ya. I1 itu nanti akan saya request setelah ini menggunakan mode scan atau mode buspool, alamatnya adalah 4001 sesuai dengan tabel. Kemudian di rung kedua atau deretan program kedua, saya melakukan fungsi yaitu compare. Apabila I2 itu nilainya 50, maka dia akan menyalakan LED output di R1. 2 itu nanti kita isi dari mode buspool,
beralamatkan 4002. Ya. Sekarang sudah upload berhasil. Kemudian kita buka mode scan, Pak. Ini settingnya berapa ini baud rate-nya? Baud rate-nya, lihat baud rate-nya di mana? Di setting itu, setting sebelah kiri atas itu. 57600 ini ya? Ya, di sini ada settingnya baud rate 57600 dan alamat modbus-nya adalah slave. Slave-nya adalah 1 ya. 1. Berarti kita menjadikan outshield ini sebagai modbus RTU dengan ID 1 dan baud rate-nya 57600 serta datanya tidak terdeklarasi dengan jelas di sini gitu ya. Maksudnya tidak tampil tetapi dia punya 8N ya, 8 data dan non parity serta 1 stop bit. Oh, jadi standarnya parity-nya 0 di 8N1 sini dia. ya? Ya. 8N1 ya? Ya, dia firmware-nya terembed 8N1. Jadi ini COM 40 ya, karena di Modscan kan batasannya sampai 9 ya kalau salah ya. Jadi harus dirubah dulu Pak Eko ya. Gimana Pak? Gimana Pak? Kan karena di Modscan kan COM-nya kan COM sampai 9. Ya. Jadi saya rubah dahulu sebentar. Modbus pool aja Pak. Modbus pool. Oh bisa ya, customize Modbus pool ya. Coba. Modbus pool dia akan menampilkan driver yang aktif, COM berapa, ID-nya apa, CH340K. Enak. Oke, kirim Pak Eko. Loh, nggak punya Modbus pool. Saya kebiasaan pakai Modscan. Oke, silakan. Ya wis. Kita belum kenal ya. Ya. Jadi mohon maaf kalau waktunya molor gitu ya. Dari kesepakatan awal. Apa-apa, Pak. Ya, ada kepentingan-kepentingan yang lain mungkin dari teman-teman gitu kan ya. Apalagi di Indonesia Timur ini sudah jam 23 gitu ya. Tapi jarang tidur orang timur, Pak. Ya, ayo Pak, dilanjut Pak. Oke, saya rubah dahulu ya kalau misalkan ke COM 1. Biar ini, dia Advance. 1 ya. Ya, sudah berubah COM 1. Oke. Scan-nya. Refresh list sudah jadi COM 1 kah? Ya sudah ya COM 1 ya. Saya masukkan baud rate-nya 5.700 ya. 57600 Pak. Oke, holding register Pak Eko ya. Holding register Ya, ya. di sini Pak Eko. Ya. Tampilannya mungkin lambat Pak, nyampe sini Oh, gitu keduluan ya. suaranya. Iya, macet di Singosari kayaknya Pak. Waduh. Ini sudah Pak Eko. Terus modal SD1. Ranknya jangan banyak-banyak dulu, 10 misalkan. Ini saya buat 2. Apakah kalau 10 dia masih mampu? Dia holdingnya berapa? Di tabel tadi dia Oh, sudah dengan tabel berarti ya untuk ya, registrasi. tabelnya yang sudah terembed di Outshield, dia menyediakan sepanjang itu. Nah, sekarang harusnya jadi kita tergantung ini ya berarti ya. Dia sampai berapa address ya? Oke. Ya, I1 sampai lanjut. 40 itu dia sampai dengan 100. I1 sampai ya. Oke, sekarang push button-nya Pak Fuad S1 untuk mengaktifkan fungsi set transfer nilai 10 ke I1 Ya. ditekan, Pak. Ini 10. Dia akan muncul 10. Ya. Jadi I1 pada Modbus pada Outshield IDE itu adalah konversi ke alamat Modbus-nya bertipe holding register dengan alamat 1 seperti itu. Ya, kalau dilepas Pak. Oh, sudah dilepas Pak. Sudah dilepas ya. Ternyata dia 10 karena tidak ada kondisi lain yang mengubah dia menjadi nilai selain 10. Jadi dia ya wes set sekali sudah 10. Kita harus menambahkan program agar pada saat push button-nya dilepas transfer nilai 0 misalkan gitu ya. Oh, seharusnya ada perintah lagi ya untuk bisa merubah ke 0 ya.
Ya, Begitu. Itu yang bawah ini EQ. yang bawah itu berarti kan kita 4002 di double klik, kita isi nilai 50. Maka R1 di boardnya Pak Fuad itu akan on. Yang mana? L2-nya mod scan. Mau scan. Yang ini 4002 dikasih 4002. nilai. Ya, nilai 50. Oh iya. Dia langsung on. R1-nya nyala, Pak? Nyala. Oke. Tak kirim di grup Isi ya. Biar gak saya dikira nipu nanti. power mirror, Pak. Kameranya diaktifkan. Atau tampilkan di webcam-nya. Aku kalau jalankan Coba aplikasi lihat banyak, dulu, coba. minta ampun saya nanti laptop saya nggak mampu. Udah banyak aplikasi yang buka. Bentar. Belum selesai. Coba Ya. ubah nilainya, Pak, jadi 40, harusnya R1 mati. 40 Artinya ya. nilai yang tidak sama dengan 50, dia akan mematikan R1. Oke, mati Pak. Mati ya. Ya. Oke. Oh, Coba jadi kita akan tambahkan. nilainya ini tergantung ketika sesuai dengan sama ini dia nyala gitu ya berarti ya. Ya, instruksi itu melakukan fungsi ngecek apakah sumber A sama dengan B. Jika iya, maka dia mengenable output R1. Oke. Baik, seperti itu ya. Terus, selanjutnya adalah R1 sendiri dalam tabel Modbus itu bisa di-request datanya. Ini tadi kan saya tunjukkan tipe yang holding register. Iya. Sekarang kita alih bentuk, coba tabelnya ditampilkan, Pak. Oke, tabel. Tabelnya Modbus tadi. Ya. Belum tampil. Saya coba. Nah, ini R1 itu masuk ke ini. Tabel pertama, Modbus function code-nya 01 dengan alamat offset-nya 0. Coil status. Benar. Di situ aksesnya baca saja, ya. Ada keterangan di situ. Oh, jadi misalkan nih kondisi tadi saya input 50, dia dapat nilai 1 gitu ya Pak Eko ya? Ya, di sini harusnya muncul 1 ini. Oke, coil status. Oh, ini ya. Berarti kembali ke holding register dulu di set 50. Ya, oke. R1-nya on. Oke. Kebaca Pak Eko. Sudah. Ya, seperti itu ya, terbaca. Di ModScan bisa menampilkan 2 request langsung nggak? Tipenya berbeda, coil status dan holding register. Kayaknya nggak bisa deh Pak Eko. New lagi, file new. Bisa. Ini deh, filenya ini. ModScan 2. Ini. Bisa, Pak. Iya, bisa. Maklum saya pemula Pak Eko. Harus bisa, Pak. Di automation ini harus bisa. Tapi kok time out ya? Merendah gue. Kok time out ya? Ini bukan masalah perendahan. Kebanyakan. Kemampuan softwarenya bisa ini. Nah, dia satunya holding, satunya coil. Coba Bapak Ya, kebanyakan. 4002. Jadi kalau dia kebanyakan, dia nggak mampu Pak Eko, 100 Pak Eko. Apa itu? Yang apa itu? Yang lengnya. Oh iya, Lengnya 100 nggak mampu. Tadi kan kalau di datasheet tadi kan sampai dengan 100. Ya. Banyak, Pak. Cuma saya isi 100 nggak mampu dia. Jadi kalau nggak salah di Arduino itu ada keterbatasan sampai dengan 29 nggak salah. 29 ya? Iya. Sesuai dengan, nah ini kan 29, coba 28 ya. Dia 28 masih, oh nggak mampu. 20. Nah ini, 20 masih mampu. Jadi tergantung. Buktikan itu aja dulu. Declare-nya. Oke, kita baca teman-teman chat teman-teman dulu Pak Eko ya. Sambil lanjut. Oke. Ya, mulai dari mana ini? Tadi Pak Ayi sudah Pak Ayi ya. Apakah Pak Ahmad Munir? Apakah DSE bisa di IoT-kan juga? Gimana Pak Eko? DSE Pak Eko? Saya nggak tahu DSE. DSE itu Dipsy. Itu Pak Ahmad Munir ya? Saya belum ada pengalaman dengan Dipsy. Silakan dijawab Pak. Pak Munir. Iya Pak. Iya Pak.
Nah, Dipsi. Dipsi itu kan ada protokol Modbusnya. Bisa itu, Pak. Jadi kemarin saya sempat diajari sama Pak Prianto itu. Dia bisa di setting Modbusnya juga. Gitu. Kita jawab Pak Munir ya. Jadi tinggal diaktifkan aja Modbusnya, Pak. Nanti di Modbusnya diaktifkan, kemudian tinggal Modbusnya sudah aktif, jadi coba di mod scan, datanya keluar, baru nanti dicoba dilempar ke Node-RED gitu. Pak, kalau KLC dikomunikasikan dengan NADMCU sekaligus dengan SCADA, bisa tidak, Pak? Kalau bisa dikomunikasikan dengan pakai komunikasi yang dipakai apa saja? Pak Eko bisa dijawab, Pak Eko? Bentar, itu pertanyaan yang mana ya? Ini, Kalau Okta. oh ya, Okta Pak Jerianto. Okta atau Mas Okta Jerianto, Pak, kalau PLC dikomunikasikan dengan NetMCU sekaligus dengan SCADA bisa? Ya bisa. SCADA menjadi master yang merequest ke RTU berupa PLC dan RTU berupa NetMCU. ID-nya dibedakan, PLC-nya sebagai ID 1 misalkan, terus NetMCU-nya NetMCU sebagai ID 2, dipooling datanya dari SCADA, bisa. Gitu ya. Ini kalau nggak salah dia PLC komunikasi NetMCU, kemudian sekaligus ke SCADA. Maksudnya Pak Okta gimana? PLC ini komunikasi SCADA juga paralel dengan MCU begitu kah Pak Okta? Pak Okta tertidur kayaknya ini. Mau paralel bisa, mau dikoordinasi di NetMCU dulu bisa. Tapi kalau serial kan nggak bisa Pak Eko ya, di paralel. Serial di paralel. Ya kan nggak bisa Pak Eko. Hanya dia satu tujuan aja. Kalau TCP baru bisa di paralel Pak Eko, untuk komunikasi masternya mempooling bisa. Artinya di NetMCU itu ditanam Modbus master dan Modbus slave. Modbus masternya untuk request ke PLC, Modbus slave-nya untuk nyetor ke SCADA. Oh, jadi NetMCU langsung ke SCADA Ya, ini. dua serial. Oh, gitu. Bisa Jadi pakai satu software serial, serial satunya atau ke out soft serial. mode TCP ya berarti ya. Ya. Jadi ya, oke itu bisa. Bisa pakai Modbus ya Pak Okta ya. Terjawab Pak Okta. Lanjut Pak Erik. Oh Pak Erik tadi sudah ya. Bukan host share screen. Sebenarnya share screen sudah saya aktifkan ini. Iya, mohon maaf ya teman-teman ini ya. Nggak bisa ya Pak Eko ya? Belum. Contoh Modbus Arduino agar terkoneksi dengan OSIL seperti apa Pak? Modbus Arduino agar terkoneksi dengan OSIL. Berarti OSIL-nya sebagai master ini ya Pak Rizky ya? Pak Rizky? Iya. Arduino OSIL-nya sebagai master. Pak Eko pernah OSIL sebagai master Pak Eko? Ada beberapa video saya menggunakan Arduino yang berisi Modbus master untuk merequest data ke OSIL. Dan juga sebaliknya. Artinya gini, Modbus Arduino sebagai master, OSIL-nya sebagai slave, itu bisa, atau sebaliknya yang melakukan pooling data adalah OSIL pakai library Modbus master, kemudian Modbus Arduino sebagai slave, itu juga ada. Bisa kasih contoh Pak untuk yang Modbus Arduino dia seperti apa gitu? Oh itu yang RS485 ya, Modbus RS atau Modbus RTU ya, itu ada di Arduino. Ya, ada di blog saya. Mungkin kalau bapaknya browsing di blog saya, nanti cari aja tutorial Modbus RTU. Kalau salah kemarin yang pertama itu bahas Modbus RTU nggak salah. Nah itu di sini ada. Nanti masnya bisa pelajari. Nih, terus mau bahas TCP kali ini. Mas itu ada. Ada. Pokoknya nanti coba dicari. Karena saya posting itu juga kok di grup FB Modbus Arduino. Jadi masnya bisa belajar dari situ. Ada. Di situ ada linknya juga. Kita Chat lagi aja Pak, kayaknya WhatsApp. Nanti biar dikasih link sama Pak Fuad. Tentang postingan Pak Fuad sebelumnya banyak. Oke. Di manual book OSIL ada Pak. Download di website. Oke.
Berarti itu untuk Modbus yang Arduino itu harus dia perlu coding lagi, Pak? Ya di coding kan nanti nentuin mana sebagai inputnya, mana sebagai outputnya, terus setting baud rate-nya, ID-nya berapa, di situ ada. Oh, ada ya? Iya, Oh ya, bisa nanti kasih contoh linknya, Pak ya? ya nanti kita coba Oke. carikan. Pak Embun, bisa contoh Modbus function baca dan tulis di integer dari outsil ke slave. Modbus function tadi sudah ya, bisa dicoba ya. Tadi kan ada read sama write ya. Terjawab Pak Embun ya. Pak Ambon ini maksudnya menggunakan library-nya Modbus masternya Otsil untuk baca tulis ke line RTU atau Otsilnya menjadi slave yang akan dibaca tulis. Oh, outsilnya sebagai master kalau salah iya. Saya kira Ya, apakah outsil begitu? slave. Pak Embun? Karena ada kata-kata ke slave. Iya. Pak Embun, tiduran kayaknya Pak Eko. Terlalu malam ya. Tertidur, Pak. Tertidur, bukan ketidur. Oke, saya lanjut aja. Pak, saya sudah ada outsil. Mau bikin mini proses kalian edukasi teman-teman kuliah. Kira-kira untuk baca Iya. volume pasir, koral, tangki, pakai sensor apa? Pakai sensor apa Pak Eko? Untuk baca pasir Pak Eko? Volume ya. Iya. Volume saya belum bisa membaca volume. Tetapi kalau menggunakan konversi sifat berat ke volume itu bisa. Menggunakan load cell, sensor berat ya. Kemudian menggunakan modul tambahan. Modul tambahan itu yang mengkonversi dari load cell ke agar bisa menjadi analog inputnya outsil. Gitu. Kan dia resistansi ya, perlu jembatan Wheatstone, membaca load cell-nya, artinya langsung dari load cell ke outsil kan tidak memungkinkan, belum bisa. Habis ini sih ada, habis ini mau rilis memang outsil yang dia itu modul load cell, gitu ya. Jadi menggunakan beberapa buah load cell, kemudian dibaca pakai outsil, menanam beberapa formulasi formulasi untuk apa ini, membaca volume saja. Oh, bukan mixing ya, bukan campuran gitu ya. Hanya membaca ini volume masing-masing pasir, semen gitu ya. Tadi tukang bangunan Pak Eko. Saya ini jadi tukang bangunan. Oke, jadi tadi nih Pak Ampun tadi nih outsilnya sebagai master berarti ya. Jadi ngontrol atau membaca nulis sebagai master. Jadi Ya. mungkin cara mappingnya mungkin yang dimaksud Pak Eko ya. Masih ada nggak waktunya? Boleh diteruskan kah? 9.30 Pak Eko. Kasih bonus 9 menit Pak Eko. Oke. Kalau begitu gini, kita akan mengakses Modbus masternya Outsil ya. Pak Fuad sebelumnya punya Modbus Live enggak simulatornya? Modbus Live-nya. Ini pakai yang mana? Yang pakai versi yang kedua? Pakai nano ini? Iya, tetap. Hardware-nya tetap, Outsil ID-nya tetap. Ini penampil datanya seperti Modscan. Modscan itu kan master. Ya, Saya perlu Live. Oh, ada. Oke. Oh, berarti dia ngambilnya dari itu berarti ya? Dari Dia akan nge-request kabel USB ya? Dia akan pulling dari Modbus Live. Nah, itu dia. Terus? Ya, itu dibuka. Kalau sudah dibuka, ya di-minimize. Kita tunda dulu. Kita ke programmingnya Outsil IDE. Room ketiga. Room kedua sih Pak. Ya. Itu nomornya room 012. Plus lagi Pak. Oke. Klik kanan. Modbus di situ. Mau apa ini? Ngaksesnya mungkin
MF6 aja ya. Ya MF4 atau MF6 boleh lah. Boleh. MF4 aja. Sudah? Tapi nanti nampilkannya gimana? Nampilkannya, oke, bisa. Oke, di situ. Nah, di situ ketika library Modbus Master digunakan untuk tipe read input register ada beberapa instruksi sumber, awal baca, jumlah, tujuan, baud rate, timeout. Sumbernya itu adalah request 1 di situ, berarti apa? Dia akan merequest ke ID 1 ya. Misalkan kita set ID 3 aja lah gitu ya. Ini adalah nanti diisikan di Modbus Live Simulator software. Terus? Di edit 3, awal bacanya 0, sebanyak 1 benar. Tujuan? Tujuannya adalah di klik kanan kita pakai I berapa yang belum dipakai ya? I4 misalkan. Klik kanan. I4. Oke. Nggak bisa diketik. Nah, harus seperti itu. I4 misalkan. Ini internal memorinya Otsil ya. Jadi hasil pembacaan ID 3 dengan alamat 0 sebanyak 1 yaitu alamat 0 itu sendiri gitu ya. Nanti data I4 seperti itu. Baud rate-nya nggak apa-apa 9.600, baud rate-nya 57600. Saat ini kan kita sudah nyetingnya 57600 ya. Jadi 57600 gitu. Iya. Diubah, Pak? Sudah. Nggak bisa diubah ya? Sudah. Oke. Timeout-nya di situ ada minimal proses poolingnya itu kan nggak salah berapa ya? 250 ya. Coba diisi Berapa? diisi, saya lupa ini. Coba gini aja, biarkan satu terus langsung tes, langsung compile aja. Nanti dia tes saja. Sudah? Ada notifikasi apa itu? Tidak terdapat kesalahan, Pak. Oh, bisa ya? Bisa. Timeout ya. Kalau nggak salah, lupa. Isi 100 aja lah, Pak. Nggak apa-apa, isi 100 dulu. Timeout-nya. Udah? Udah. Dites. Downloadkan. Oh, ini nggak bisa di stop ini? Oh, ada yang kurang, Pak. Kalau seperti ini saja dia nggak bisa looping, nggak bisa request terus. Kita harus punya program bitrate gitu ya, maksudnya clock gitu. Coba upload lagi ya. Kan tadi maskernya jalan soalnya. Ya. Oh, gagal, nggak mau. Oh, bentar. Komnya kan saya rubah tadi. Scan-nya di disconnect atau cabut. Sudah. Kita ganti kom 1 dulu. Ya. Gagal upload, Pak Eko. Gagal upload. Yang bawah. Itu, Pak, cabut. Sebentar. Tancapkan lagi. Terus download lagi. Oke, berhasil, Pak Eko. Udah ya. Terus di softwarenya kita set ID 3. Terus kita sediakan tipe read input register sebanyak 1. Baterainya 5.600 ya. Gini nggak bisa membuktikan kita. Kita nggak bisa membuktikan. Ada tambahan lagi program.
Ada tambahan Oh, lagi? dia Kita compare dulu. ikut function 4 kan tadi kan ya? Ya, Function 4 ya? ya Modbus function 4. Baik, oke. Ini aja. Kan Slave sambil ID-nya 3. melihat dia communication-nya, nah ini jalan dia. Slave ID-nya 3, Pak. Sudah. Oh, di sini tadi. Tiga. Ya, sudah itu. Dia sudah ada permintaan data. Sudah request ya, dia Sudah. terus-menerus ya. Kemudian Tapi di sini di nggak bisa di online kan ya? nggak bisa. Oh, buat Bisa online kita pakai jalur yang berbeda. Ini Pak, untuk buktikan datanya kalau program gini saja itu nggak bisa terbukti. Caranya tambahkan lagi programnya. sini. Stop dulu di Modbus Slave-nya. Oh, ini ya. Tambahkan program equal i4 dengan Yang mana? pakai yang atas lah, pakai yang atas itu. Ya. Maksudnya sumber A-nya itu kan I2, ganti I4. Ganti I4, gantinya Terus? bentar, lambat tampilannya di sini. Udah di set I4 ya. Oke, Ya. downloadkan ulang, Pak. Kemudian register 0 di Modbus Slave kita isi 50, harusnya R1 nyala. Oh ya, masa kepakai ini ya? Sering gitu memang untuk pemakaian Modbus Slave. Cabut dulu terus tancapin lagi baru Atau di close dulu yang ini? Hasilnya? Yang Modbus Slave-nya, yang software Modbus Slave. Oh, masalah hasilnya. Itu sama USB-nya Outsil dicabut, ditancapin lagi. Udah. Bisa connect kah? Nggak bisa ya. Udah. Address berapa tadi? 0 ya? Ya, double klik 50. di situ 50. Oke, nyala Pak Eko? Nyala ya. Ya. Oke, ini teman-teman ya, saya ingin menjelaskan. Jadi yang baru saja kita lakukan itu adalah saya menggunakan tujuan tampung data itu ada di register I4. I4 itu akan berisi data dari register 0 ID3 dari simulator kita. Yang sedang diisi Pak Fuad dengan nilai 50 itu akan mengisi I4. Karena ada program yang melakukan komparasi equal dari I4 terhadap 50 karena nilainya sama, maka R1 akan on. Sebenarnya program equal itu hanya untuk membantu membuktikan isinya I4 itu berapa. Tanpa menggunakan program itu kita nggak bisa memonitoring I4. Oke, terjawab. Coba diubah Pak nilainya Pak 30 misalkan. Off harusnya. Oke, off. Oke ya, terbukti ya. Oke, silakan feedback balik bagi yang tanya. Oke, terjawab Pak siapa tadi? Pak Embun ya? Ya Pak Embun. Kan tak tadi Pak yang... Embun. Ya. Ya. Oke. Sedikit aja yang Pak Mutia tadi ya.
Acil sebagai slide, Rotenju sebagai master. Oh ini. Kalau ini jelaskan ini mungkin lebih banyak lagi Pak Eko ya, karena waktu sudah malam juga. Apakah pernah Bapak di sini pernah mengintegrasikan sebuah PLC dan berkomunikasi secara IoT, kirim dan terima data, bagaimana hasil cloud yang tersedia mampu untuk memberikan respon time secara real time? Kalau masalah real time itu kan tergantung kecepatan datanya saja ya Pak Giri ya. Oke, mohon maaf ya karena waktunya sudah udah hampir 2 jam ya kita ya, mulai dari jam 7:30. Mohon maaf yang bertanya kita tutup dahulu. Mohon maaf yang sudah mengajukan pertanyaan yang belum dijawab oleh narasumber maupun dari hostnya. Oke, Pak Eko, kita close dahulu ya. Ya, Terima kasih buat Ya. teman-teman yang sudah bergabung di acara ngombe keempat kali ini. Terima kasih Pak Eko, Pak Ya, Fuad. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. oke sama-sama. Kapan lagi lanjut nih? Nah, ditunggu aja. Tunggu kabar selanjutnya. Ya. Pak, di-share Pak, linknya Pak, yang tadi Pak. Oh, yang itu ya. Jadi kita ada rencana apa itu? Oke. Ya, untuk rencana ada workshop ya di hari Selasa Pak Eko ya. Selasa malam itu ya? Tanggal 6. Tanggal 6 itu nanti akan kita bahas bagaimana OSCIL ini koneksi ke Node-RED. Jadi bagaimana kita bisa monitoring sebuah PLC itu dari sebuah aplikasi yang berbasis web Node-RED, dan jika sekaligus datanya dilempar ke MQTT begitu. Mohon maaf ya tadi ada sebagian yang kenapa? Mohon maaf ke teman-teman yang nggak kebagian tadi roomnya ya, karena terbatasan ruangan. Putus-putus. Siapa ini? Diundi, kaosnya. Oh, kaos. Oh iya, masih dipesankan. Buat acara silaturahmi nasional kedua mungkin ya. Pesan 1, Pak Fuad. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga teman-teman ya yang sekalian promosiin ini